selamat siang saudara yang Tuhan kasihi. Kita masih bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Petrus untuk merenungkan firman Tuhan dari surat Roma. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami mohonkan petunjuk, hikmat, bijaksana daripada Tuhan untuk kami mengerti kebenaran-Mu dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 sebagai sesi yang keempat bagi kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lalu saudara yang Tuhan kasihi, sebenarnya nanti ini dalam bahasa aslinya versi Textus Receptus ataupun Authorized Version, sebenarnya ayat yang ke-16 ini berbunyi, saya tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Kita sudah membahas tentang surat Roma ini secara 3 kali berturut-turut, dan pada siang hari ini kita membahas pada sesi yang keempat. Pada sesi yang keempat ini kita membahas secara bersama-sama dengan tema kita, keyakinan Paulus mengenai Injil. Keyakinan Paulus mengenai Injil. Saudara yang Tuhan kasihi, Paulus katakan, saya tidak malu akan Injil Kristus. Mengapa? Karena ada begitu banyak alasan yang seharusnya dapat membuat Paulus malu akan Injil Kristus. Paulus adalah seorang yang melayani Kristus, tapi dia datang dari golongan di mana disebut sebagai golongan orang bangsa yang terjajah, orang Yahudi. Tapi dia harus datang ke Roma, dia ingin pergi ke Roma. Dan pantas saja mungkin orang menganggap bahwa itu sesuatu yang memalukan. Orang yang terjajah datang ke sebuah kota besar, kota yang menjajah, dan membawa sebuah berita yang bagi orang Roma mungkin sebuah berita yang bernada ejekan, di mana bagi mereka Yesus itu diidentifikasikan sebagai seorang tukang kayu, orang yang terjajah, orang yang bahkan disalibkan, yang mati dan tidak mampu membebaskan diri dari hukuman salib. Bangsa Roma yang menyalibkannya oleh hukum Roma sendiri. Dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah yang seharusnya membuat Paulus malu bahwa dia memberitakan tentang Yesus yang tersalib, yang disalibkan oleh orang Roma. Di sisi lain, Roma adalah kota yang megah, kota yang besar. Di dalamnya banyak orang yang terdidik, para prajurit, para panglima, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang terdidik dengan filosofi, memiliki kekuatan tentara yang begitu hebat dan dikagumi oleh banyak bangsa sebagai bangsa adik kuasa pada masa itu. Sedangkan Paulus datang dari bangsa Yahudi, bangsa yang terjajah, orang yang bukan merdeka. Bahkan juga dikatakan bahwa pada masa itu orang Yahudi dianggap sebagai budak di Roma. Jadi pantas saja seharusnya dia untuk merasa malu. Tapi dia berkata, aku tidak malu akan Injil Kristus. Dia datang dengan rasa kebanggaan ke kota Roma, memberitakan Injil dengan rasa bangga, bukan dengan rasa malu. Ini sangat berbanding terbalik dengan banyak orang pada masa kini yang merasa malu akan Injil Kristus, bahkan merasa malu akan identitasnya sebagai orang yang percaya. Hari ini saya memberitakan firman Tuhan di arena terbuka, di mana banyak orang lalu lalang, mungkin mendengar, mungkin juga tidak mendengar berita ini. Tapi saya tidak akan mungkin menutup Alkitab saya dan berkata kita pulang, kita tidak jadi memberitakan firman di sini, kita tidak jadi menyatakan kehendak Tuhan di sini. Saya mengatakan bahwa tidak perlu malu, karena kita memberitakan tentang Kristus, memberitakan tentang juru selamat dunia. Paulus berkata, aku tidak malu akan Injil Kristus dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah karena asal Injil itu adalah dari Allah sendiri. Kita sudah membahasnya pada pertemuan yang pertama, yaitu kita membahasnya pada ayat yang pertama, di mana dikatakan bahwa Injil itu datang dari Allah sendiri. Berita, jika sesuatu berita itu menjadi penting, itu mungkin karena yang memberitakannya adalah orang yang penting. Ketika keputusan atau maklumat Kaisar Roma akan dibacakan,
maka para prajurit akan berbondong-bondong mengumpulkan massa, dan dengan demikian mereka akan berteriak supaya orang-orang bersiap-siap untuk mendengar. Dan ketika mereka mendengarkan, mereka akan menganggapnya sebuah berita yang penting, melakukan itu dalam kehidupan mereka hari demi hari. Itulah maklumat dari seorang pembesar, dari seorang kaisar. Tetapi apa yang dikatakan Paulus pada saat ini itu yang lebih penting, lebih besar daripada maklumat daripada kaisar. Sehingga dia katakan, aku tidak malu akan Injil Kristus. Dia tidak malu karena beritanya berita yang datang dari Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dan pada bagian ini dikatakan Injil Kristus. Dan pada ayat yang pertama dikatakan dari Allah sendiri, Allah yang mengatasi alam semesta, mengatasi segala sesuatu, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dari masa lampau dan masa kini yang akan datang. Dialah Allah untuk selama-lamanya. Dia yang berkuasa, dia yang memerintah. Dan Paulus mendapatkan mandat dari dia untuk memberitakan kabar baik. Dan kita semua sebagai orang yang percaya, kita mendapatkan mandat yang sama, memberitakan firman kemana-mana. Dan jangan sampai kita merasa malu untuk melakukannya. Banyak orang saat ini menanggalkan identitasnya sebagai orang Kristen, merasa malu. Tapi Paulus berkata, aku tidak malu akan Injil Kristus. Saya harapkan kita semua tidak menjadi orang-orang yang malu atas identitasnya, tidak menjadi malu karena Injil. Harusnya kita berani memberitakan kebenaran dimanapun kita berada. Di dalam hidupnya, Paulus memberitakan firman di berbagai tempat. Dia memberitakan firman, memberitakan Injil di pasar, di tempat-tempat terbuka, bahkan juga di tempat-tempat di mana bangsa Yahudi berkumpul untuk beribadah. Disitulah dia berbicara tentang kebenaran. Kita sepatutnya meniru hal yang sama, karena Injil itu berasal dari Allah. Maka kita harus dengan berani menyampaikan itu, menyampaikan Injil itu ke begitu banyak orang. Seorang menteri begitu bangganya menyampaikan pesan dari presiden. Seorang menteri begitu bangganya menyampaikan berita-berita dari istana. Apalagi kita, orang yang percaya, seharusnya kita harus lebih berani lagi memberitakan kabar baik. Karena itu kita terima dari Allah yang mengatasi segala alam, Allah yang menjadi raja atas segala alam semesta ini. Beritakan firman dimanapun kita berada. Yang kedua, mengapa Paulus berkata, aku tidak malu akan Injil Kristus? Karena Injil itu adalah kuasa. Injil itu bukanlah sebuah kata-kata yang kosong, yang tidak memiliki makna. Ini adalah sebuah kuasa yang dapat mengubahkan setiap orang yang mau diubahkan. Jemaat yang kasih Tuhan, saudara yang berbahagia, kata kuasa dalam bahasa Yunani yaitu dunamis memiliki akar kata yang sama dengan bahasa Inggris dinamit. Artinya memiliki reaksi yang luar biasa yang dapat menghancurkan. Itulah kuasa. Dan Paulus katakan, Injil adalah kuasa Allah, itu adalah kekuatan Allah. Itulah yang Paulus katakan. Jadi dia pantas saja tidak malu akan Injil, karena dia tahu dia memberitakan tentang sebuah kuasa. Orang Roma bangga dengan kekuasaannya, dengan prajuritnya yang tangguh, dengan peralatan senjata yang hebat. Orang Yunani bangga dengan filosofinya, dengan ilmu pendidikannya. Tetapi semuanya tidak ada tandingannya. Tidak mungkin dapat dibandingkan dengan kuasa Allah. Tidak dapat mungkin dibandingkan dengan Injil. Terbukti, kekaisaran Roma hancur berantakan. Yunani dalam pendidikannya hancur berantakan. Tetapi apa yang terjadi tentang Injil? Injil semakin hari semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Dari benua Eropa, benua Asia, Afrika, bahkan seluruh penjuru bumi sudah dikuasai oleh Injil pada masa kini. Mengapa? Karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang berbahagia, mengapa kita harus malu memberitakan Injil? Padahal Injil adalah sebuah kuasa. Mengapa kita harus berdiam diri, menyembunyikan kesempatan-kesempatan yang ada kita buang dengan begitu? Sungguh-sungguh kita seolah-olah kita tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara-saudara, hari ini renungkan firman Tuhan. Injil itu memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Lakukan pemberitaan Injil. Yang ketiga, Paulus berkata dia tidak malu akan Injil karena hasil Injil itu menyelamatkan manusia di sepanjang abad, dari awal bahkan sampai kepada akhir dunia nanti, akhir zaman nanti. Semua manusia selalu mencari keselamatan. Keselamatan adalah hal yang paling dibutuhkan oleh umat manusia.
bahkan orang-orang yang terpinggirkan sekalipun, orang-orang yang tidak beragama sekalipun, mereka menyadari bahwa mereka memiliki dosa, mereka menyadari bahwa mereka bersalah, mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan sebuah keselamatan. Dan Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Beritakan itu untuk dapat menjangkau banyak jiwa diselamatkan. Itulah hasilnya Injil, di mana akan banyak orang diselamatkan. Yang keempat yang kita renungkan pada bagian ini adalah mengapa Paulus berkata bahwa dia tidak malu akan Injil Kristus. Karena jangkauan Injil, bahwa jangkauan Injil itu berbicara kepada semua umat manusia. Dikatakan pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, dan bahkan juga semua manusia. Dalam kitab Injil kita temukan bahwa pergilah ke seluruh penjuru bumi, ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Injil memiliki jangkauan yang sangat luas. Semua manusia di berbagai tempat, di berbagai masa dapat dijangkau oleh Injil, asal kita mau menyampaikannya. Yang kelima yang kita renungkan dari bagian ini adalah bahwa melalui Injil kebenaran Allah dinyatakan. Kebenaran Allah tatkala dia menghukum dosa, dan tatkala dia juga menghidupkan setiap orang yang percaya, menyelamatkan setiap orang yang percaya, membawa mereka kepada hidup yang kekal. Itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu dinyatakan atas kematian dan kebangkitan Kristus. Dia mati, Kristus mati menanggung dosa umat manusia sebagai bukti bahwa dosa harus dihukum. Dan dia bangkit menghidupkan orang-orang yang percaya, bangkit untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Dan itu adalah bukti bahwa Allah kita Allah yang maha benar, Allah yang maha adil. Sebagaimana dikatakan kepada kita, orang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup bukan karena perbuatan baik kita. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal bukan karena usaha kita, tapi karena iman kepada Kristus. Maka mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita hidupi hidup yang berbahagia, hidup yang menyenangkan hati Tuhan tatkala kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan hanya satu tuntut kepada kita, bahwa kita datang kepadanya. Biarlah kita menjadi milik kepunyaannya, biarlah kita diselamatkan olehnya. Saudara yang berbahagia, keputusan yang terbaik yang dapat Anda ambil hari ini adalah Anda percayakan hidup ini kepada Tuhan, dan Tuhan menerima Anda sebagai milik kepunyaannya. Tuhan menyelamatkan Anda. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa, kami sangat singkat memang merenungkan firman-Mu, tetapi kami percaya kepada Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus dapat menjangkau setiap hati, agar banyak orang datang kepadamu, diselamatkan oleh Engkau, ya Yesus Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh saudara kami yang mendengarkan bagian ini. Berkati mereka di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam seluruh pergumulan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan bagi mereka yang jauh Tuhan dekatkan. Dan bagi mereka yang belum diselamatkan Tuhan jangkau, selamatkan mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.